kita lanjut ya ke piutang usaha. Akuntansi piutang usaha atau piutang biasa atau bahasa Inggrisnya account receivable itu ada 5. Yang pertama saat timbulnya piutang, yang kedua saat menerima uang hasil penagihan piutang, yang ketiga saat penghapusan piutang, yang keempat menerima piutang yang telah dihapus, dan yang terakhir adalah menyesuaikan saldo cadangan kerugian piutang. Untuk yang pertama, saat timbulnya piutang itu ada karena penjualan barang secara kredit atau penjualan jasa secara kredit. Yang kedua, karena ada pinjaman atau memberi pinjaman kepada pihak lain. Untuk penghapusan piutang, itu yang A sebelum menghapus tidak membentuk cadangan kerugian. Kalau yang B sebelum menghapus telah membentuk cadangan kerugian piutang. Sekarang kita mulai satu-satu ya. Saat timbulnya piutang, kita contohin pada tanggal 5 Januari 2000, perusahaan telah menjual jasa secara kredit kepada salah satu pelanggan sebesar 5 juta. Di sini kira-kira apa pengaruhnya? Ya, pengaruhnya itu pastinya timbul piutang, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian ada pendapatan jasa bertambah sebesar 5 juta. Jadi jurnalnya adalah piutang pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Oke, untuk yang B-nya itu ketika pada tanggal 15 Januari tahun 2000, PT Angkasa Pura memberi pinjaman kepada pegawai sebesar 500.000. Berarti apa pengaruhnya? Kalau memberi pinjaman, berarti piutang kita juga timbul ya kan, sebesar 500.000, dan kas kita berkurang sebesar 500.000. Jadi bunyinya nanti piutang pegawai pada kas sebesar 500.000. Lanjut ya. Untuk berikutnya adalah ketika tertagih piutang itu ada pelunasan. Misalnya tanggal 15 Februari 2000, PT Angkasa Pura II menerima pelunasan piutang dari pegawai ya, bukan ke sebesar 500.000. Pengaruhnya apa? Kalau menerima pelunasan piutang berarti kasnya pasti bertambah ya. Kemudian piutangnya kita keluarkan atau berkurang. Bunyinya jadinya kas pada piutang pegawai 500.000. Oke, sekarang tentang materi ketiga, tahapan akuntansi ketiga saat penghapusan piutang ya, atau saat piutang dihapus gitu ya. Pasti akan timbul kerugian piutang, ya kan? Kalau kita mau menghapus piutang pasti akan timbul kerugian piutang. Di sini ada dua. Apakah perusahaan atau di buku besarnya belum ada cadangan kerugian, atau di buku besarnya sudah ada cadangan kerugian piutang? Ilustrasi nanti di slide berikutnya ya, Ibu kasih. Kalau dia belum ada cadangan kerugian piutang, biasa kita sebut dengan metode langsung. Ini akan dicatat sebagai beban kerugian piutang. Kalau ini yang punya cadangan, kita sebut dengan metode tidak langsung. Ini dicatat mengurangi cadangan. Maksudnya gimana? Ketika di akhir periode, biasanya kan perusahaan itu membentuk cadangan. Mungkin kalian pernah dengar ini, kalau metode langsung dia bilang beban kerugian piutang pada piutang, langsung piutangnya dihapus. Tapi kalau metode tidak langsung, dia menggunakan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, cadangannya ini yang kalau mau dihapus dibawa ke debit ya. Nanti kita lihat ilustrasi di slide berikutnya. Ini ya maksudnya ya. Kemudian piutang yang tidak dapat tertagih. Nah ini. Jadi
pada tanggal 1 Desember 2003 perusahaan menghapus piutang sebesar 1000 US dollar. Jadi pengaruhnya apa kalau dihapus? Ya, timbul kerugian piutang pastinya. Piutangnya kita berkurang karena kita menghapus. Ini yang metode langsung ya. Jadi beban kerugian piutang pada piutang langsung kita potong, yang seperti slide sebelumnya. Terus bagaimana dengan yang metode tidak langsung? Nah, ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya sama, timbul kerugian piutang tapi mengurangi cadangan yang telah dibentuk. Yang tadinya ada di kredit kita pindahin ke debit. Nah, piutangnya berkurang juga. Ini metode cadangan atau metode tidak langsung. Jadi cadangan kerugian piutang pada piutang ya, sebesar 1000 US dollar. Kemudian apa yang terjadi bila yang penghapusan piutang itu kita terima? Ya, menerima piutang yang telah dihapus. Pada tanggal 15 Mei, perusahaan menerima kas dari piutang yang telah dihapus sebesar 200.000. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya pasti kas kita ada ya, masuk ya, bertambah 200.000. Kemudian apa? Piutang yang dihapus ternyata menerima uang. Jadi nanti akan timbul piutang. Kita munculkan lagi piutangnya ya. Oke, cara mencatatnya gini. Jadi kita munculkan lagi, batalkan penghapusan piutang dulu, kemudian munculkan piutangnya, penerimaan piutang. Contohnya adalah seperti ini. Piutang, beban kerugian piutang. Jadi piutangnya dimunculkan dulu, kemudian beban kerugian piutangnya dikembalikan lagi, kemudian kas kita terima dan piutangnya dikeluarin. Jadi nanti saldo piutang itu 0 ya, coret-coret di atas 0. Ini yang metodenya langsung. Kalau yang tidak langsung karena ada cadangan, gimana? Dengan soal yang sama. Apa pengaruhnya? Sama ya, kita dapat kas juga bertambah 200.000, kemudian piutangnya yang dihapus ternyata diterima, tapi cara mencatatnya yang berbeda, yaitu batalkan penghapusan piutang dulu, kemudian catat penerima piutang, tapi dengan metode cadangan atau metode tidak langsung. Jadi nanti jurnalnya adalah piutang kita timbulkan dulu, kemudian cadangan dikembalikan lagi. Kan tadi kita sudah bawa ke debit tuh pada saat menghapus, sekarang balik lagi ke kredit. Kemudian kas pada piutang juga sama ya. Kemudian untuk bagaimana menyesuaikan cadangan kerugian piutang, kita lanjut di video berikutnya ya.